Oke, untuk jadwalnya, kemudian untuk praktikumnya nanti ada jadwal sendiri, atau biasanya disamakan. Karena ini daring, nanti akan kita gunakan Google Classroom juga. Kemudian untuk penilaian, biasanya saya akan menggunakan persentase seperti ini, yang terlihat di layar. Di praktikum 30%, tugas atau kuis 15%, UTS 20%, UAS 30%. Termasuk nanti ada project ya. Jadi untuk project bisa jadi nanti masuk ke UAS. Kemudian untuk praktikum kenapa persentasenya besar 30%? Karena dia sebenarnya kan satu SKS-nya ya. Karena 3 SKS, 1 SKS praktikum, sehingga ada porsi 30%. Itu praktikum total ya. Jadi ada pertemuan mingguan itu harus ada masing-masing mengumpulkan kan setiap minggunya atau setiap materi yang disampaikan di praktikum itu nanti ada penilaiannya. Kemudian yang terakhir nanti ada namanya seperti Anda pernah lakukan yaitu responsi. Responsi juga ada nilainya. Nah, total nilai itu nanti jadi nilai praktikum. Kemudian nilai tugas kuis ada, misal nilai UTS ada, nilai UAS ada. Nah, setelah nilai praktikum total sudah ada, nanti diambil 30% untuk nilai akhir. Jadi diharapkan nanti praktikumnya Anda tetap aktif dan mengumpulkan tugas-tugasnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Ada sih Pak sepertinya. Itu yang tes siapa ya? Sudah jelas ya? Oke. Oke. Selanjutnya, untuk materinya secara garis besar, yang pertama yaitu pengantar. Nanti akan di pertemuan ini kita akan sampaikan beberapa pengantar, termasuk nanti kuliah tadi ya, untuk perkuliahan. Kemudian masih sama, kita akan mempelajari HTML dulu. Mungkin di mata kuliah sebelumnya sudah ada. Kita akan mereview lagi, nanti juga kita bahas yang lebih dalam lagi. Mungkin ada beberapa yang belum disampaikan. Kemudian nanti masuk ke cascading style sheet atau CSS, dan JavaScript, dan JavaScript library yang kita pilih salah satu yaitu jQuery. Kemudian nanti responsive web, kita akan menggunakan web template Bootstrap, salah satu yang banyak digunakan, walaupun nanti tidak terbatas hanya itu, tapi untuk penjelasan ini kita pilih salah satu responsive web template. Kemudian nanti juga ada project, nanti ada project berkelompok untuk membuat website. Ini menjadi salah satu penilaian tugas akhirnya. Ini suara tes-tes dari mana ya? Oke, untuk referensi,
tidak harus sama seperti ini, tapi paling tidak ada beberapa materi itu diambil dari sini. Ini kebetulan saya carikan yang online dulu semua, nanti yang offline bisa menyesuaikan kalau buku ya. Yang pertama itu W3 School, itu lengkap sekali ya di situ, nanti ada HTML, CSS, dan JavaScript-nya ada semua. Kemudian untuk itu ada buku gratis itu ya, Front End Masters. Kalau yang ingin membaca-baca lebih lengkap untuk menjadi front end masters. Kemudian ada JavaScript, kemudian jQuery, Get Bootstrap, dan Web Responsive. Nanti PowerPoint akan saya bagikan di Classroom, termasuk rekamannya. Baik, Pak. Oke, kita lanjutkan. Maaf, ini ada yang dengar suara tes nggak ya? Nggak ada tuh, Pak. Nggak Nggak ada, ada, Pak. Nggak ada, Pak. Cuma suara Bapak dari tadi, Pak. Nggak ada, Pak. Mungkin Oh, ya Mungkin sudah. dari suara Bapak. Bapak, Mak. Suara Bapak aja. Oh, berarti ada di tempat saya ada tes. Oke, maaf ya. Kita lanjutkan. Oke, ini kita pengantar dulu ya. Ada internet, ada apa itu? www atau W3, World Wide Web. Saya kira Anda sudah tahu, ini kita bahas sekilas, yaitu jadi internet itu sendiri adalah jaringan antar negara yang terhubung di seluruh dunia. Maka web sendirian artinya jaring gitu ya, jejaring. Jadi World Wide itu jaringan seluruh dunia dan dia terhubung satu sama lain. World Wide Web. Kemudian menggunakan protokol yang sama atau internet protokol kalau Anda pernah. Kemudian kalau kita menggunakan HTTP atau hypertext protokol, di komunikasi untuk hypertext-nya menggunakan protokol yang sama yaitu HTTP. Jadi kenapa ada protokol? Karena komunikasi dengan berbagai macam jaringan tentu ada protokol atau format yang sama ini atau aturan yang sama sehingga kita menggunakan istilah protokol. Kemudian antar jaringan juga terhubung. Jadi misalnya Indonesia mau kita mengakses servernya Google.com, berarti kan servernya itu ada di Amerika, kita di Indonesia. Berarti kan ada yang terhubung antara Indonesia sampai ke Amerika. Ada yang bilang lewat satelit, ada yang bilang lewat kabel laut. Seperti yang sekarang IndiHome kayaknya gangguan di kabel laut. Jadi ada jaringan yang terkait dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi. Kemudian kita kenal dengan istilah client server, artinya ada yang sebagai pengguna dan ada yang menyediakan atau penyedianya itu server. Kalau kita berbicara di web, ya kliennya adalah web browser ini.
Jadi kalau nanti ada istilah-istilah klien atau web, berarti kita mengacunya ke web browser kalau di teknologi web. Dan servernya ya tempat websitenya tadi berada itu ya, atau komputer yang bisa diakses oleh klien untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Nah, ini saya kira Anda sudah tahu semua, yaitu untuk penggunaan internet itu sekarang sudah luas gitu ya. Ada yang untuk email, social networking, chat, dan seterusnya. Ada remote access, online job, dan seterusnya. Jadi semakin luas penggunaannya. Kalau dulu hanya website saja, nah sekarang sudah ke beberapa keperluan atau ke beberapa bidang. Bisa untuk pendidikan, hiburan, dan seterusnya. Nah, kemudian, nah sekarang ada yang dikenal, kebetulan ini belum saya masukkan, ada web 2.0 atau web versi 2. Jadi teknologi web itu yang pertama kan kita hanya bisa mengakses website gitu ya. Nah, teknologi generasi berikutnya. Halo? Halo? Oh ya, oke. Kemudian ada yang web generasi kedua atau web 2.0 atau versi 2 di teknologi. Jadi di dalam web itu kita bisa membuat web juga. Contohnya seperti blog, kemudian beberapa situs itu ya, sosial media itu kita juga bisa membuat satu akun sendiri, kemudian membuat halaman sendiri. Nah, itu sudah generasi kedua. Kalau dulu kan web ya web 1 itu aja kan. Usernya ya adminnya dan hanya satu tampilan itu ya. Nah, sekarang kan di dalam web bisa membuat web lagi. Contohnya ya seperti sosial media, kemudian blog, seperti Blogspot, WordPress.com, dan seterusnya itu kan. Kemudian di sosial media saya kira sudah banyak, Facebook juga kita bisa membuat konten sendiri. Di yang lain juga bisa kita buat konten sendiri. Nah, itu sudah masuknya ke generasi kedua. Kalau dulu hanya generasi pertama itu hanya web yang dibuat oleh si pembuat webnya saja kontennya. Nah, nanti akan berkembang terus untuk webnya ini. Bisa jadi nanti sekarang sudah mulai ya, misalnya dari website bisa membuat website lagi. Tidak hanya konten, tapi website juga. Seperti kalau di situs jual beli itu kita satu web, misalnya di Shopee, bisa membuat web jual beli sendiri di dalamnya. Jadi terus berkembang. Oke, nah ini saya kira kita sudah kenal semua ya. Untuk aplikasi web itu tidak perlu menginstal, kemudian cukup gunakan login, langsung bisa digunakan. Bisa tersedia di mana saja, asal ada internetnya, ya, ada koneksi. Kemudian tidak bergantung ada sistem operasi tertentu. Nah, ini risiko pembajakan berkurang itu kita bandingkan kalau kita menginstal aplikasi sendiri gitu kan, atau aplikasinya tidak berbasis web, maka kita harus menginstal, kemudian nanti bisa jadi dibajak sehingga tidak perlu bayar dan seterusnya. Kalau di web ini agak susah. Biasanya kita kalau sudah dapat login, password, ya kita bisa masuk. Walaupun kadang ada yang berbayar, tapi untuk menembusnya agak susah. Kalau misalnya tidak berbayar.
Tidak semua orang bisa harus nyari celahnya ini. Kemudian, nah sekarang kan arahnya sudah ke ini ya, hampir semuanya ke web, atau kalau kita kenal istilahnya cloud. Di cloud itu kan semua aplikasi ada itu, hampir semua. Kita sudah menggunakan Google. Google itu layanan cloud juga ya. Ada email, dokumen, ya sudahlah hampir semua sudah ada ya gitu ya. Anda ngetik itu di Google Doc bisa, buat presentasi bisa, upload video bisa di YouTube bisa. YouTube sekarang juga jadi Google. Terus mau apa lagi? Buat program ada juga. Jadi sudah ada di situ semua. Nah inilah makanya perkembangannya sekarang lebih pesat ke web. Kalau aplikasi desktop itu yang harus diinstal dan sebagainya itu semakin berkurang. Arahnya sekarang ke web atau ke mobile. Nah dari sisi teknologinya ada client side, itu dari sisi klien, artinya dia dijalankan di klien. Kemudian ada server side, itu dari sisi server yang dijalankan di server. Kalau client side HTML, CSS, JavaScript, mungkin masih ada ya VBScript, ini yang dikeluarkan Microsoft, XHTML, DHTML, Wireless Markup Language, AJAX, dan seterusnya. Itu nanti akan kita pelajari, hanya yang umum digunakan atau populer, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa seperti itu ya kita batasi ya, karena waktunya juga. Dan ini yang banyak digunakan adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML nanti untuk dinamiknya bisa pakai JavaScript. Dan ini di teknologi web kita pelajari yang di client side. Kalau yang teknologi web lanjut nanti masuknya ke server side atau yang dijalankan di server. Nah ini yang akan kita pelajari di teknologi web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kaitannya apa? Jadi sebenarnya tiga ini kan teknologi utama yang mendukung di web, ya, terutama untuk aplikasi web. Ya. Nah, HTML itu untuk membentuk, lebih ke bagaimana isi dari, atau lebih ke kontennya ya. Konten artinya konten itu ditampilkan. Isinya tadi dibentuk susunannya. Di HTML itu bentuk dokumennya. Nanti ada heading-nya, kemudian paragraf, list, image, dan seterusnya. Ada tag-nya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya yaitu CSS. Mungkin biar interaktif, bisa dijawab lewat chat. Apa fungsi CSS? Atau singkatannya dulu. Silakan yang bisa menjawab, ditulis di chat. Apa kepanjangan dari CSS? Nggak ada yang mengetik? Oke, ini sudah masuk banyak. Oke. Oke, kegunaannya untuk CSS. Ya, sudah ada yang menjawab tadi ya. Untuk modifikasi tampilan baik dalam kode internal maupun eksternal. Oke. Ada lagi.
Ya, hampir ya sudah paham ya, rata-rata sudah paham. Jadi untuk memformat tampilannya ya, untuk bukan memperbagus atau mempercantik tampilannya, kan bukan laki-laki atau perempuan. Jadi untuk memformat. Nah, nggak tahu nanti bagus atau tidak ya, ini kan tergantung seninya ya. Tapi dengan CSS itu kita bisa membuat tampilan atau memberi gaya itu. Format sudah diformat. Jadi kalau HTML saja kan tampilannya standar itu. Dengan CSS nanti bisa diubah atau diformat tampilannya sehingga bisa lebih seragam, atau kalau lebih baik bisa jadi ya, tapi kalau lebih bagus atau lebih cantik ya belum tentu. Selera soalnya kan. Oke, kalau saya tanya lagi, JavaScript dengan Java itu sama atau ada hubungannya nggak? JavaScript dengan Java. Bisa dituliskan. Ya, silakan. JavaScript dengan Java. Oke, ada yang jawab berbeda. Kira-kira apa bedanya ya? Nah, kalau ini pakai suara, ya, gantian pakai suara. Siapa ya? Saya Pak Ya, siapa? Mas siapa? Raihan. Mas Raihan. Ya, kira-kira apa bedanya? Menjawab Kalau sama apa beda? beda. Ya, bedanya Bang. Kalau Java aktivitas programming Hmm, untuk menjalankan aktivitas programming, sedangkan JavaScript merupakan bahasa yang digunakan untuk menjalankan skripnya. oke. Modelnya kalau Java itu bisa untuk membuat web nggak? Kira-kira. Hmm, Belum tahu ya. berapa? Belum Pak, Pak. setahu saya Java itu untuk aplikasi ya, Pak. Ya, aplikasi bisa di server, bisa di desktop. Sebenarnya dia bisa juga untuk web. Tapi namanya JSP, Java Server Page. Nah, nanti bisa dicari kalau misalnya. Jadi Java itu bisa untuk memang bahasa pemrograman itu. Kalau JavaScript itu bahasa scripting. Scripting itu bahasanya modelnya pakai teks gitu ya. Kalau dan dijalankan nanti butuh aplikasi yang lain, misalnya di browser atau ada compiler sendiri. Artinya kalau Java kan biasanya langsung dijalankan gitu ya. Jadi application di desktop. Oke, saya kira, tapi benar memang berbeda ini. Jadi tidak ada hubungannya, artinya itu yang mengembangkan pun berbeda antara Java dan JavaScript. Nah, kira-kira JavaScript ini dijalankan di klien atau di server? Di browser apa di server? Pakai tulisan lagi, ya, pakai chatting. JavaScript itu dijalankan di browser apa di server? Wah, ini baru nyari-nyari di Google ini. Browser, ada lagi. Ada yang di konsol log. Ya, oke. Ya, betul, di browser. Jadi jalannya di browser, bukan di server. Artinya
dijalankan di klien, di komputer yang membuka di browsernya. Walaupun meletakkan filenya di server ya, tapi setelah dibuka nanti dia akan di-download kan, tentu saja, walaupun kita nggak melihat secara langsung. Terus langsung dijalankan di klien, di browsernya tadi. Sebenarnya dia program juga. Kalau yang HTML kan bukan program ya, dia bahasa untuk tag HTML, artinya untuk markup language, jadi bagaimana menuliskan dalam bentuk markup itu. Markup itu ini link, ini bukan, dan seterusnya. Ini ini namanya bagiannya paragraf, ini heading. Jadi mendefinisikan itu, tapi tidak program. CSS juga memformat, walaupun bisa jadi dia masih bisa pakai kondisi. Jadi kalau ini if ini masih bisa, tapi bukan program. Nah, kalau JavaScript ini sudah artinya script yang bisa berjalan untuk menjalankan program. Sehingga di sini lebih ke behavior. Behavior itu perilakunya. Artinya kalau kita lihat strukturnya atau bentuknya itu oleh HTML, kemudian formatnya atau tampilannya bisa diubah dengan CSS. Nah, kemudian perilakunya itu dengan JavaScript. Misalnya ketika diklik ini akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, itu bisa di JavaScript. Atau melakukan validasi, ada form entry itu ya, email, kok tidak ada add-nya, nah itu bisa divalidasi dengan JavaScript. Jadi sebelum dikirim ke server, ini biasanya JavaScript untuk validasi untuk program yang dijalankan di klien sebelum dikirim ke server. Jadi dijalankannya di klien atau di browser. Oke, nah itu tadi ya kaitannya ketiga teknologi ini. Apa dalam perkembangannya nanti masing-masing punya apa ya, semacam library-nya atau pengembangannya itu. Kalau HTML nanti ada di HTML, dan HTML 4, versi 4, versi 5, versi. Kemudian CSS juga sama, ada CSS 1. Kemudian library itu kumpulan pustaka-pustaka ini. Artinya beberapa fungsi-fungsi sudah dibuat dan dikumpulkan. CSS ada sendiri, bisa jadi pakai CSS prosesor tadi, preprosesor ada juga. Tapi kita akan tidak mempelajari itu, nanti lebih ke template dari CSS-nya, ya bisa CSS 1, CSS 2, kita pakai CSS 3. Kemudian JavaScript nanti ada sendiri library-nya, jQuery, dan kemudian ada yang menggabungkannya menjadi untuk responsive web tadi, ada template atau framework, Bootstrap. Ini pengembangannya luas, jadi walaupun dasarnya sama. Jadi mungkin Anda bisa nanti silakan searching atau explore, tidak hanya yang ada di kuliah. Kuliah ini untuk dasar-dasarnya saja, untuk mempelajari yang lain. Oke, kita ulang dulu sebentar untuk HTML. Jadi yang menjadi komponen utama adalah tag atau tag. Tag itu yang diawali dengan kurung siku ya. Tag menunjukkan bagaimana browser atau pengolah harus menampilkan teks dan gambar. Diproses oleh browser secara langsung ya, on the fly. Tag itu munculnya pasangan untuk pembuka dan penutup. Kemudian ada atributnya, misalnya tadi color apa gitu.
Nah, ada istilah kalau di HTML ada URL atau Uniform Resource Locator atau lokasi dari resource-nya. Misalnya halamannya, gambarnya itu di mana itu. Ada alamat URL itu. Artinya semua itu di resource-nya atau komponen-komponennya itu ditaruh di mana. Itu ada alamatnya URL. Hyperlink itu ketika kita klik nanti dia akan pindah ke resource. Resource itu bahasa umumnya untuk misalnya gambar, bisa video, bisa halaman HTML juga yang lain itu ya. Oke, mungkin untuk tag-tag saya kira di mata kuliah PTI atau mata kuliah yang lain sudah pernah ya kayaknya tag untuk HTML. Sudah Pak, Sudah, Pak. di Sudah, Pak. semester pertama Pak. Nah, semester pertama. PTI ya. Ya, PTI. Pak. Oke. Ya nanti sambil kita review karena kita akan menggunakan lagi di sini ya untuk dasarnya. Tapi tidak akan diulang penuh gitu ya. Nah, biasanya kan HTML, kemudian head, title, body, head, H1, H2 itu artinya apa? Ada yang tahu? Heading, Pak. Hah? Silakan ditulis. H1, H2. H-nya itu apa? Nah, heading. Oke, level 1, 2, 3, dan seterusnya itu menunjukkan apa? Levelnya ya. Oke, ada yang sudah benar jawab. H1 yang paling besar H1 atau H yang 3. Tulisannya paling gede H1 apa H3? Oke, sudah banyak yang paham. IMG gambar, oke, image. Nah, kalau OL saya tahu OL apa? List, Pak. Bedanya dengan UL. Oke. Kalau OL, Ordered list. nah, ordered list. Jadi dia ada urutan. Kalau unordered, berarti tidak ada urutan. Tidak berurutan. Nah, kalau ordered biasanya pakai angka ya, karena dia berurutan. Kalau unordered ya bisa simbol. Kalau LI, kalau list ya L saja. Wah, nilainya. Ya, yang lain juga dilihat di chat ya biar tahu yang saya. Bukan list input. Apa LI? Sama-sama list, Pak. Cuma pakai simbol. Tadi UL, unordered list. Ada yang tahu LI? Submenu, Pak. Nah, itu baru saja ada yang browsing itu list item. Bukan list input ya, list item. Jadi unordered list itu apa jenisnya. Nah, masing-masing itu harus disebutkan sebagai list item. OL atau UL itu sama
pakainya nanti LI, list item. Jadi masing-masing itemnya disebutkan pakai list item atau LI. Nanti akan kita bahas ya. Jadi misalnya OL ordered list. Nah, kan ada masing-masing kan. Karena list kan masing-masing itemnya itu pakai tagnya LI. Nah, ini dokumen secara umum seperti ini ya saya kira. Nah, title ini kalau head itu biasanya untuk kontennya ya. Kalau kita biasanya untuk seperti bot atau yang bot atau crawler ya kalau. Nah, artinya untuk pembaca otomatis halaman HTML itu biasanya dia ngecek head-nya juga. Atau seperti Google dan sebagainya itu kan dia bisa jadi dia ngecek head-nya dari halaman kita. Kemudian kalau title itu nanti yang muncul di ketika kita browsing itu yang muncul di atasnya itu di title bar text. Kemudian ada badannya atau body HTML. Jadi ini strukturnya atau susunannya seperti ini. Saya kira Anda sudah paham, nanti kita bisa menggunakan struktur ini untuk menulis HTML. Nah, ini yang agak susah kan biasanya tabel atau tabel itu ya. Tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau TR apa TR? Silakan dijawab. Artinya TR. Artinya apa kalau table row? Oke. Artinya apa itu? Baris apa kolom? Baris. Kalau TD. Oke, udah pada pintar-pintar ini, udah pada bisa. Oke. TD, table data. Itu mewakili apa? Tabel data. Jadi untuk kolom. Oke, kalau kode yang ada di tampilan ini ada berapa baris, berapa kolom? Ya, di tampilan ya. Ini ada berapa baris, ada berapa kolom tabelnya. Nah, itu ada pilihan. Ada yang 1 baris 2 kolom, ada yang 2 baris 2 kolom, ada yang apalagi 2 baris 1 kolom, atau 1 kolom 2 baris, 2 baris 2 kolom. Oh, ya. Ya, oke. Sudah pada jelas ya itu. Ada 2 baris. Karena kalau tadi ya prinsipnya kan kalau HTML itu tag itu berpasangan. TR-nya ada TR pembuka dan TR penutup itu kan ada slash TR. Berarti ada 1, kemudian bawahnya ada lagi TR slash, berarti ada 2 baris. Dan sama TD-nya juga ada 2. Berarti tampilannya
ada 2 baris, 2 kolom. Berarti totalnya ada berapa sel atau berapa sel, berapa data. Jadi totalnya ada berapa sel atau datanya. Bisa ditulis. Ya, 4 sel. Oke, wah, udah pada paham semua. Oh, udah selesai. Ya, ini nanti akan kita lanjut minggu depan ya untuk HTML-nya yang lebih lanjut lagi. Tidaknya ini tadi untuk awalan saja. Karena ini kuliah pertama, jadi masih pengenalan. Sambil melihat, oh ternyata sudah pada paham. Artinya nanti untuk HTML-nya langsung ke mungkin form, kemudian image juga ya, image, map, sama beberapa komponen yang mungkin perlu kita pelajari. Div itu ya, div. Saya kira itu ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, sebentar saya buatkan presensi, nanti silahkan diisi ya. Oke, ada yang bertanya untuk kelompok itu nanti aja ya. Mungkin pertemuan ke berapa sebelum meet lah. Kalau biasanya saya 3 orang. Yang sebelum-sebelumnya 3 orang. Bebas. Boleh beda kelas, boleh. Kalau nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Misalnya 3-3 satu kelas, ada yang masih sisa, ya, boleh dengan kelas yang lain. Intinya maksimum 3. Nanti kalau misalnya terpaksanya tinggal sisa 1 ya, ada yang 4 atau 2-2, ada yang 2, ada yang 2. Itu ada lagi? Ya, sekitar pertemuan ke berapa ya? Nanti tengah-tengah lah sebelum meet. Kedua apa ketiga. Tapi ya Anda siapkan dari sekarang nggak apa-apa, lebih bagus. Nanti kelompoknya biasanya saya 3 orang maksimal. Kalau 5 orang nanti kebanyakan. Oke, kalau untuk editingnya bebas ya, mau pakai apapun. Kalau saya, oh ya editingnya bisa ada yang pakai Notepad++, bisa jadi pakai Sublime itu ya, Sublime. Terus pakai Visual Studio Code, bisa juga. Nggak masalah. Yang penting Anda paham ini sintaknya atau HTML. Ya kalau bisa pakai yang ada gitu. Oke, kalau saya biasanya kalau HTML hanya HTML aja, HTML JavaScript ya bisa pakai. Tapi ini versinya berbayar. Visual ya VCS boleh, Visual Studio Code itu juga bagus. Oke, oh yang apa aja? Oke. Jadi kalau sebenarnya kan kita belum masuk ke server side ya, server side di bagian server ya. Kita hanya di bagian tampilan dulu atau front end-nya itu sebenarnya belum perlu web server ya. Tapi ya kalau mau untuk belajar nggak apa-apa ya. Kalau web server kan ada yang tanya tadi pakai apa aja itu. Apa aja itu untuk web servernya ya. Sebenarnya tidak menggunakan pun bisa, tapi kalau Anda mau menggunakan,
nggak apa-apa. Karena nanti biasanya kalau web statis ya masih belum ada database dan seterusnya itu menggunakan dibuka di browser masih bisa. Oke, kalau untuk web server, kalau pernah dengar ini ya, SAMPP itu, nah ini untuk pengetahuan ya, SAMPP itu sebenarnya isinya ada web server, yaitu web servernya itu apa aja, kok nggak keluar ya? Web servernya itu apa aja, kemudian database dan database-nya apa aja. Jadi itu SAMPP itu bundle, satu bundle ini. Isinya web server, kemudian ada database-nya itu biasanya pakai MySQL sama SQLite, ya, MySQL gitu aja. Terus ada PHP-nya. Yang ada di chat itu ya. Jadi SAMPP itu sebenarnya isinya web server-nya apa aja, database-nya MySQL, ada PHP-nya juga. Nah, kalau kita mainnya hanya sebenarnya di web servernya. Nah, tapi kita coba HTML-nya dulu kan, dan JavaScript-nya itu bisa jadi tidak perlu web server. Tapi nanti kalau sudah jadi project, ditaruh di web server ya lebih bagus. Oke, ada yang tanya pensil itu untuk desain ya, desain tampilan. Biasanya untuk diagram atau desain tampilan. Atau UI. Oke, ada lagi. Jadi bisa untuk pensil itu bisa untuk diagram atau desain tampilan UI. Kalau untuk desain bisa juga pakai Figma. Pernah dengar ya Figma? Bisa jadi pakai yang agak berat itu apa? Just in Mind. Nah, itu untuk desain UI ya, UI UX, UI user interface atau user experience. Ada lagi? Sebelum saya akhiri. Oke, saya stop share. Saya buatkan presentasinya, presensinya dulu. Sambil nunggu kalau masih ada yang bertanya. Kalau mahasiswa ini dapat bantuan kuota nggak ya? Dapat Pak. Belum rata, Pak. Dapat, tapi belum rata, Pak. Belum, Pak. Dapat berapa aja? Yang sudah dapat berapa? 15 giga, Pak. 15 giga, Pak. 15 giga. Kalau sekali Zoom ini berapa kira-kira? Wah, Kalau banyak pernah Pak. ngitung ya? Habis itu banyak, Pak, banyak. dapat kuota Tergantung edukasi durasi 37 GB. waktunya, Pak. 40 GB.
Tapi nggak bisa dipakai kuota apa namanya, kuota dari pemerintah itu nggak bisa dipakai gara-gara kuota edukasi, Pak. Ya, edukasi kan bisa dipakai untuk Zoom, bisa nggak? Saya malah nggak bisa, Pak. Oh. Ya, makanya nanti kita, kalau saya sih biasanya nggak tiap pertemuan Zoom, jadi ada yang saya sampaikan di Google Classroom, nanti ada apa yang harus direspon gitu, bisa jadi pakai Zoom, jadi tidak selalu pakai Zoom ya. Kalau saya ya nanti. Atau setuju pakai Zoom terus? Terus sih Pak, soalnya kan partisipannya lebih dari 100. Kalau di Meet kan nggak bisa lebih dari 100. Gimana? Ya mending di Zoom aja. Di apa? Di Zoom aja pertemuan. Oh, Zoom. Soalnya kalau di Google Meet nggak bisa lebih dari 100 Pak. Nggak bisa apa? Lebih dari 100. Oh, nggak, maksudnya Google Classroom, artinya Saya Di kira Zoom aja pertemuannya, mungkin, Pak. Pak. Saya kira pertemuannya, Pak. maksudnya gini, jadi pakai Zoom, terus saya nggak ketemu langsung, artinya saya hanya beri materi sama apa yang harus Anda kerjakan. Misalnya, jadi offline, namanya apa ya? Tidak offline. Asinkron sama sinkron. Nah, sinkron sama asinkron maksud saya. Pak. Sinkron sama sinkron. Jadi kalau yang ini kan sinkron, ya, misalnya asinkron. Di ini aja Pak, di blending aja. Kalau Ya, Pak, misal di-blending, emang lagi pure materi terus ini, monggo apa bisa pakai Zoom kalau misalnya Ya. emang just cuman buat Praktek. tugas aja gitu. Nah, nanti mungkin buat tugasnya bisa di-review pas pertemuan berikutnya gitu Ya, loh. ya. Sambil mereview sambil materi berikutnya gitu, Pak. Ya, jadi Biar kan paham gitu. jadi tidak tiap minggu gitu kan. Maksud saya memang seperti Iya. itu. Jadi tidak Iya, setiap Iya, pertemuan Pak. itu Zoom. Tapi ada beberapa yang misalnya ada pertemuan yang memang bisa Anda pahami tanpa harus di Zoom gitu ya. Atau ini nanti misalnya nanti ini minggu depan saya minta untuk mempelajari HTML lebih lanjut gitu kan. Tadi kan sudah dibahas sebentar. Minggu berikutnya Zoom lagi, kita bahas sebentar, tambah materi yang baru. Oke, saya buatkan presensinya dulu. Presensinya nanti di sekarang tanggal 23 ya.
Oke, silakan dicek di Google Classroom untuk bisa diisi. Ada question itu ya. Sudah bisa ngisi ya? Bisa dicoba, mungkin salah satu. Kalau udah bisa ya. Udah, Pak. Udah, oke. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama ini, saya kira sudah cukup. Kita nanti akan lanjutkan minggu depan. Untuk diskusi selanjutnya bisa lewat WA Group ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau untuk minggu depan, pengumuman-pengumuman akan saya sampaikan lewat WA Group. Oke, kita atau masih ada yang ditanyakan? Oke, nanti bisa dilanjutkan. Kayaknya cukup Pak. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditanyakan di WA grup Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Pak.